Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini dapat bersilaturahim dalam acara Mabit karyawan Bank BPR BDS Yogyakarta. Saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih telah berkenan memanfaatkan tempat ini. Jadi tempat ini adalah Kompleks Masjid Jogokarian 2. Ya, di depan sana ada masjid, kemudian ini bangunan asrama sementara. Ini joglo karena Masjid Jogokarian 2 ini nanti kita padukan dengan pesantren lansia. Karena memang kita akan menghadapi komposisi demografis yang cepat berubah. Perkiraannya nanti 2035 itu penduduk Indonesia akan didominasi oleh usia lanjut. Ya. Jadi oleh karena itu kita sudah menyiapkan bagaimana mempersiapkan institusi untuk memuliakan lansia kita dengan pendekatan keimanan. Jadi di sini konsep kita adalah menyiapkan lansia mandiri, berdaya dan bahagia. Jadi konsep pesantren kita itu adalah menyiapkan lansia yang mandiri, berdaya dan bahagia. Dan ini juga alhamdulillah tidak sampai 2 tahun ya, setelah kita mendapatkan wakaf tanah ini segera kita kerjakan ya, kita garap ini alhamdulillah sudah hampir selesai. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan. Baik, kita pada saat ini akan bicara yang pertama tentang tarhib Ramadan. Karena memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan umatnya menghadapi Ramadan. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Sya'ban. Qala ayyuhan nas qad adzalaikum syahrun 'azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wahai manusia, akan segera datang menaungimu bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Syahrun ja'alanallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwan.
Bulan di mana di siang harinya kalian diwajibkan berpuasa, dan di malam harinya sholat malam sebagai ibadah tambahan. Man taqarraba bi khoslati minal khairi kaman ada faridatan fi siwa wa man ada faridatan fihi kaman ada sab'ina faridatan fi siwa. Barang siapa mendekatkan dirinya kepada Tuhannya dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang sunat, maka dia mendapat pahala seperti pahala kalau dia mengerjakan amalan yang wajib di bulan yang lainnya. Dan barang siapa mengerjakan yang wajib dalam bulan Ramadan itu, dia mendapat 70 kali pahala dibanding mengerjakan di bulan yang lainnya. Wahuwa syahrus sabr. Itulah bulan kesabaran. Wasobru thawabuhul jannah. Dan kesabaran itu adalah pembuka surga. Man fatara fihi iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa dalam bulan itu, lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Baginya adalah ampunan dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Pada saat itu seorang berdiri, ya Rasulullah, sungguh beruntung orang yang kaya, dia bisa memberi buka puasa dan mendapat kebaikan yang banyak itu. Saya ini orang miskin, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, berilah buka puasa olehmu hatta syurbatin ma'in au madaqatin labnin au tamarotin. Berilah juga olehmu, sekalipun kamu hanya bisa memberi seteguk air putih, atau sehirupan susu, atau sebutir kurma kering. Ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ini, disuruh memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ganjarannya itu lahu maghfiratan lidzunubi, ampunan dari dosa-dosanya, wa raqabatin minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Ya. Saya mendapat hadis ini masih panjang hadisnya, nanti kita lanjut ya. Itu tahun 1993 ketika saya umrah Ramadan tahun 93 itu, saya sampai di Madinah sudah menjelang maghrib. Jadi begitu keluar dari imigrasi, saya membawa jamaah, ya, karena waktu itu belum ada travel di Yogyakarta, belum ada. Jadi saya sudah biasa membawa rombongan umroh maupun haji itu, ya dulu kita urus sendiri. Nah, sampai ke Palestina. Nah, waktu itu saya membawa rombongan, saya ajak, udah kita langsung saja ke Masjid Nabawi. Begitu kita sampai di halaman Masjid Nabawi, beberapa anak-anak kecil itu sudah berlari, ya, menyambut kami, membawa botol parfum. Saya pikir dia itu akan menawarkan parfum. Ternyata tidak, anak-anak itu hanya mengolesi tubuh kami dengan parfum. Itu sebagai ungkapan ta'zimul lishaim, memuliakan orang yang berpuasa. Ya. Kalau kita kan sering ada spanduk hormatilah orang yang berpuasa atau hormatilah bulan Ramadan, ya. Jadi ada ekspresi memuliakan orang yang berpuasa dengan memberi wewangian.
Begitu saya masuk pintu Masjid Nabawi, di sana sudah banyak laki-laki berdiri, orang-orang Arab itu. Tangan kita langsung dipegang, disuruh duduk, di mana karpet Masjid Nabawi itu sudah dilapisi dengan plastik transparan, dan di situ sudah ditumpuk makanan kayak gunung-gunung kecil gitu. Ya, ada nasi bukhori, ada nasi biryani, nasi mandi, kapsa, macam-macam itu. Jadi kayak gunungan-gunungan kecil berisi makanan-makanan, minuman. Saya dipegang duduk di situ sampai azan tiba. Begitu azan, orang ini menyuapi saya dengan rutab, dengan kurma segar. Masya Allah, wah enak sekali ya. Terus kita minum air zam-zam, makan rutab. Setelah itu makan nasi bukhori dengan kambing, ya. Makan lahap karena kita perjalanan 10 jam penerbangan ya dari Jakarta sampai ke Madinah itu. Begitu menjelang iqamah, ya, plastik digulung, makanan dipinggirkan, ya, saya berdiri, oleh laki-laki itu saku saya dikasih uang. Jadi ketika saya sholat maghrib, takbir itu nggak khusyuk saya. Ini uang berapa? Terpaksa saya batalkan dulu, saya lihat tuh. $200 Amerika. Masya Allah, banyak ini. Nah, selesai sholat, saya datangi orang tadi. Kenapa kamu ngasih saya uang? Dia membaca hadis ini, panjang. Ya, man fatara fihi iman kana lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabatin minan nar. Masih dia membaca hadis yang lain lagi. Nanti mendapat pahala dari orang yang berpuasa ya, tanpa mengurangi puasa. Jadi saya senang sekali kamu mau makan buka puasa yang saya sediakan. Saya ini datang dari Emirat, itu dengan keluarga, anak-anak. Kalau Ramadan kami memang ke Madinah, Makkah untuk mencari orang yang mau makan buka puasa yang kami sediakan. Jadi ada tradisi orang-orang Arab itu libur untuk mencari orang yang mau makan buka puasa. Memuliakan. Kalau di sini berburu buka puasa. Ya. Nah, cerita itu saya bawa pulang ke masjid. Dan waktu itu salah satu jamaah yang ikut Pak Hamid ya. Bendahara masjidnya. Almarhum Pak Haji Muhammad Hamid. Bapaknya Mas Rizky. Ya. Kemudian ada Pak Budi Kartika Logam, ada Pak Aris Kuncoro, pengusaha-pengusaha kayu itu waktu itu saya ajak umroh. Nah, ayo kita mulai di Jogokarian. Waktu itu di Jogokarian itu kalau buka puasa itu digilir. Hari ini keluarga A, hari besok keluarga B gitu. Dan jumlahnya nggak pernah banyak, paling ya 100, 150. Dan yang saya lihat ada aspek negatifnya apa? Yang pertama, kesan yang datang ke masjid buka puasa itu orang miskin, karena pengertiannya buka puasa itu sedekah. Sehingga orang kaya, orang mampu merasa tidak layak untuk makan buka puasa di masjid. Ini bukan hak saya itu, gitu. Malah yang banyak datang anak-anak. Ya. Kemudian anak-anak ini biasa sudah niteni. Oh ini besok hari ini jadwalnya keluarga siapa ya? Ya gitu. Oh kalau keluarga ini gulai, oh sip ini gitu ya. Kalau keluarga oh itu pelit itu nanti. Jadi ada aspek yang negatif. Maka saya melakukan perubahan. Sekarang house business. Tidak diketahui ini dari siapa. Dan supaya tidak hanya orang kaya saja yang bisa menyediakan buka puasa di Jogokarian. Maka saya buat pecahan per porsi. Kita mulai waktu itu Rp8.000 satu piring. Satu porsi, nasi, lauk, pauk itu. Dan
waktu itu kami mulai 250 piring. Itu tahun 93. Ya. Jadi 8.000. Jadi siapa aja boleh ikut. 8.000 boleh, mau kalau 2 porsi berarti ya 16.000, mau 10 porsi ya 80.000, mau 100 porsi ya 800.000 gitu. Dan dimasak oleh, waktu itu masih ada beberapa pengurus Aisyah yang bisa masak, ya kita percayakan. Karena waktu sedikit, waktu itu baru sekitar 250 piring itu. Dan kemudian saya ajak orang-orang kaya, saya undang seperti Pak Hamid, ya, Pak Haris, Pak Budi, pokoknya orang-orang kaya itu saya undangin untuk makan buka puasa di masjid, untuk merubah mindset kalau orang buka puasa itu hanya orang-orang miskin dan ini sedekah. Bukan. Kita jelaskan ini adalah ta'dzimul lis-shaim. Apa tujuan saya yang pertama? Supaya orang senang berbuka puasa di masjid, kaya miskin jadi satu. Yang kedua, pasti karena orang kaya ikut makan, pasti dia pengen meningkatkan kualitas. Masa kok buka kok koyong ini, gitu loh. Jadi dia pasti berpikir bagaimana lebih enak, bagaimana lebih baik, kan gitu, ya. Dan ternyata betul itu, ya. Tahun pertama 93 saya rintis ini sudah 250 porsi. Tahun kedua itu langsung 1.000. Ya, Ramadan tahun berikutnya itu saya 1.000 porsi. Kalau hari ini sudah tahun yang lalu 3.500, tapi tembus 5.000 piring. Ya, jadi yang di piring itu kita 3.500, yang box berapa Pak Agus? Oh, Pak Agus ya. Jadi kita sediakan cadangannya, nasi box, masih kurang. Kita cadangan lagi spontan nasi bungkus gitu. Jadi bisa sampai 5.000 porsi. Per porsi tahun ini 15.000. Tahun yang lalu juga 15.000, kita tidak ada kenaikan. Ya. Jadi dengan angka yang sederhana tadi, cukup 15.000, banyak orang yang bisa ikut. Tapi tidak kita sampaikan angka besarnya. Kalau kita sampaikan angka besarnya, netizen itu nanti beda lagi persepsinya. Wah, untuk buka puasa aja 2 miliar. Bisa jadi masjid itu. Orang berpikir begitu. Ya. Tapi ketika cukup 15.000, ayo 3.500 porsi gitu. Ya orang 15.000 itu kita biasanya H plus 10, jadi tanggal 10 Ramadan kita sudah tutup donasi. Saldonya sudah cukup besar, sudah kita bagi-bagi kemudian ke masjid-masjid yang lain, ya. Bahkan 3 tahun yang lalu itu saldonya sampai 700 juta saldonya itu, ya. Menghabiskan 700 juta dalam 10 hari itu susah. Mencari masjid yang bisa menyelenggarakan buka puasa, uangnya kita sediakan itu tidak mudah. Gitu. Karena banyak masjid yang mengundang orang itu nggak bisa. Orang persepsinya masih dianggap buka puasa itu untuk orang yang tidak mampu gitu loh. Jadi mengundang orang. Satu contoh Masjid Al-Firdaus itu, pengen 1.000 porsi, donaturnya ada. Ternyata yang datang nggak pernah bisa. Terus kenapa? Persepsinya belum berubah. Karena pemahaman sebagian besar itu masih dianggap buka puasa itu sedekah, bukan hadis yang narasinya seperti tadi. Ya, waktu itu saya tanyakan kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam halakohnya di Madinah itu sahih. Ya. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu, man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Sehingga ini menjadi Joko Karen jadi fenomenal. Ya, kita mulai dari buka puasa itu Ramadan. Nah, ketika orang sudah datang, wah, ini kesempatan untuk menggerakkan ekonomi jamaah. Maka tahun kedua itu saya minta jamaah untuk jualan.
Jadi nanti kalau lauknya kurang, ada yang jualan lauk tambahan, ya. Jadi misalnya ya kurang marem dengan menu yang ada, dia bisa beli lauk di jalan menuju masjid itu. Masyarakat kita ini tidak punya mental usaha. Kita minta untuk jualan apa katanya, Pak, kita tidak punya modal. Saya tanya, mau jualan apa? Es ini, gorengan, oke. Saya sediakan modal dari masjid 500.000 sampai 2,5 juta. Kalau bisa dikembalikan syukur, tidak juga tidak apa-apa. Ya, betul. Tapi ini bukan uang masjid. Kalau uang masjid nanti kita diprotes ya. Ya kebetulan saya punya uang waktu itu, masih punya uang ya. Nah, ternyata mulai jualan mengeluh lagi. Pak, panas ini kalau Pak Dasar sudah buka. Ya, saya belikan tenda. Wah, saya itu 4 tahun itu bahkan. Tiap Ramadan saya beli tenda itu. Tenda-tenda yang dipakai kaki pakai apa? Pralon-pralon itu ya. Itu kita buat. Masih lagi, Pak, bagaimana kalau nggak laku? Kalau nggak laku, saya borong. Ya. Ternyata tahun keempat itu semuanya laku tiap hari itu laris. Oh terus bertambah. Sekarang ini setengah tahun sebelum Ramadan sudah rebutan kapling. Ya 2 jam dibuka itu udah habis. Udah lebih dari 460 pedagang itu. Ya. Jadi itu omsetnya itu bisa sekitar 7,5 M dalam 1 bulan itu pasar sore Ramadan itu. Ya, awalnya dulu disuruh jualan tuh susah bukan main itu. Modal minta, tenda minta, jaminan kalau nggak laku. Nah, 4 tahun saya merintis itu. Alhamdulillah kemudian sudah bisa hidup setelah. Saya yakin nanti tahun kelima pasti sudah jalan. Benar itu. Ya, maka kalau merintis bisnis itu memang harus diperhitungkan, istilahnya ulurnya itu ya. Uang modal kita ini untuk berapa lama perintisan itu, sehingga kita siap. Ya. Jadi setelah tahun kelima sudah jalan ya sudah. Sekarang ini belum diumumkan aja orang sudah antri kapling untuk jualan. Ya. Dan bahkan orang sudah mau membayar sekarang ini ya, meskipun kami tidak memungut, tapi ya banyak juga para pemilik rumah yang pinggir jalan itu menyewakan. Ya. Jadi itu kita melihat barokah. Barokah dari apa? Dari buka puasa tadi. Dimulai dari buka puasa, ya, menggerakkan orang untuk berbuka puasa dan memberi buka puasa. Karena di situ lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Ya. Bahkan Rasulullah menganjurkan yang miskin pun kalau bisa ikut memberi sekalipun syurbatin ma'in, hanya menyediakan seteguk air putih, au mada kotin labnin atau seirupan laban, atau sekedar dengan sebutir kurma yang kering. Artinya dengan ya seadanya, tapi dianjurkan memberi buka puasa. Nah itu kemudian menjadi sebuah gerakan. Ya. Satu, gerakan dakwah kemasjidan. Kedua, kemudian menjadi gerakan dakwah ya kemasjidan, kemudian menjadi gerakan ekonomi. Ya. Dan kemudian berkembang menjadi wisata. Sehingga Masjid Jogokarian itu sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup ya ramai dikunjungi itu hari-hari itu, tidak pernah sepi. Nah, apa yang kemudian terjadi? Berkahnya kepada masyarakat karena infak di Masjid Jogokarian itu meningkat sangat banyak. Ya, dan kepercayaan masyarakat banyak sekali apa yang kita tawarkan, ya.
pada masyarakat tuh kemudian dipercaya. Itu dimulai dari awalan itu adalah gerakan buka puasa. Jadi awalnya itu. Jadi popularitasnya Masjid Jogokarian itu ya buka puasa. Tantangan yang paling berat adalah internal. Orang berpikir praktis. Wah repot kalau masak pakai piring. Tukang cuci piringnya aja 140. Itu karena banyaknya piring, sendok, gelas itu. Ya, padahal sebenarnya kalau saya melihat ini satu peluang memberi pekerjaan kepada mereka ya, karena memang kita berikan ya upah ya. Tapi lebih dari itu ya, kita itu punya tujuan. Kalau yang datang kemudian diberikan sekedar snack atau makan pakai box, nanti lihat wah maghrib banyak orang, dah dibawa pulang aja maghrib di rumah. Karena kita punya dalil hadis dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu an, ya. Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudiya syahrul Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di masjid hatta yang qudiya syahrul Ramadan, dan itu dilakukan sepanjang Ramadan, faqad asoba Lailatul Qadar. Dia pasti mendapat bagian Lailatul Qadar. Karena salah satu dari maghrib isyanya itu pasti jatuh dalam Lailatul Qadar. Nah, maka dengan makan besar, piring, maka orang akan sholat berjamaah di masjid, tidak dibawa pulang gitu. Dan ternyata betul, sholat maghrib kita itu kadang-kadang sampai 7 angkatan, minimal 5 kali sholat maghrib itu. 5 gelombang, karena masjid kita kapasitasnya 2 lantai itu hanya 1.350 yang datang, ya itu sekitar 5.000 orang setiap sore. Jadi sampai 5 sampai 7. Ya kita menyiapkan imamnya itu 5 orang gitu. Ya, untuk imam sholat maghrib itu bergantian. Nah, dan saya yakin salah satu dari magnet kenapa orang datang ke Jogokarian, kenapa Masjid Jogokarian di tengah kampung yang kecil itu kemudian dikenal di seluruh dunia. Saya kira ya karena banyak orang yang mendapat bagian Lailatul Qadar itu karena mereka berjamaah maghrib di dalam Ramadan itu. Ya. Jadi saya yakin ya, misalnya orang hanya dengan media sosial saja, mungkin sebentar aja, nanti sudah ya buat move gitu orang datang. Tapi tidak akan bisa bertahan. Ya. Tapi fakot asoba Lailatul Qadar itu adalah kunci ketika jamaah kita banyak mendapat bagian Lailatul Qadar, masjid itu menjadi magnet. Ya. Sehingga orang-orang terpanggil untuk datang. Ya. Jadi kita pernah didatangin ada 7 orang imam dari Amerika. Masjid-masjid di Amerika dari organisasi Al-Islam. Organisasi yang didirikan oleh Muhammad Ali tahun 74. Muhammad Ali petinju itu ya. Punya banyak masjid ya. 7 orang imamnya itu ada orang Hispanik, ada orang Negro, tapi juga ada orang kulit putih. Muslim Amerika datang. Yang pertama kali disampaikan begini. Masjid ini kecil dan sederhana. Lebih besar masjid-masjid kami di Amerika. Tapi masjid ini dibicarakan Muslim di Amerika, maka kami datang ini. Jadi ada apa di masjid ini? Ya. Jadi Masjid Jogokarian itu masjid kecil, jelek ya, sederhana gitu. Tapi kenapa orang datang? Dibicarakan di mana-mana. Bukan karena media sosial. Saya aja nggak punya akun ini. Saya juga nggak pernah mengunggah itu ya. Tapi orang membicarakan. Kalau saya yakin bahwa tadi gerakan kita menahan jamaah untuk sholat maghrib dan isya dalam bulan Ramadan
di mana dengan mereka berjamaah maghrib isya itu hatta yang kudia syahrul Ramadan faqad asoba Lailatul Qadar. Ya. Sehingga masjid itu yang memberi sesuatu yang mereka rasakan. Bahkan banyak pengunjung, banyak orang yang sering datang itu mengatakan, kalau datang ke masjid itu rasanya pengen datang lagi. Jadi kalau di masjid lain mungkin karena bangunannya foto sekali sudah. Tapi di Masjid Jogokaryan ini rasanya selalu rindu, kepengen datang lagi, membawa teman. Itu selalu berulang begitu. Ya. Sehingga pekerjaan saya sekarang ini kayak jadi unta. Jadi kalau habis subuh itu duduk itu ya cuma melayani foto, foto-foto gitu. Kalau di Jabal Rahmah sana 10 rial gitu, itu unta gitu. Ya, jadi itu luar biasa. Ya. Nah, maka dari sini kita ingin mengembangkan masjid sebagai pusat kesejahteraan rakyat. Saya menggunakan diksi rakyat, bukan diksi umat ya. Karena saya berdasar pada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, ra'iyah, rakyatnya. Maka di Jogokaryan kita menggunakan diksi rakyat. Ya. Jadi rakyat gitu, rapat rakyat, pasar rakyat, ya, gitu. Kita tidak menggunakan diksi umat karena secara historis kata umat itu baru digunakan oleh Serikat Islam Putih yang kalah populer dengan Serikat Islam Merah gitu ya. Sehingga kalau umat itu selalu kecil gitu. Ya. Sehingga ya makanya saya bilang waktu Mbak Nino Warisman datang mengajak saya untuk jadi ketua majelis etik pimpinan pusat Partai Umat, saya bilang saya nggak akan masuk. Namanya aja sudah saya nggak setuju. Mesti kecil itu namanya umat. Ya. Jadi kalau rakyat itu saya membawai semuanya. Kalau umat itu ya cuman pemimpin kelompok gitu loh. Itu bukan pengertian dari sisi filologi bahasa Arabnya ya, tapi ini pengertian historis politik gitu. Jadi kalau umat itu ya kecil, pemimpin umat itu ya pemimpinnya wong Islam bae, ora iso mimpin negara kira-kira begitu ya. Nah, kita melihat satu contoh. Aset umat itu besar sekali yang itu oleh Allah diinstitusionalisasi di dalam syariat. Ya, dari sini kira-kira 10 menit kita punya masjid juga dan pesantren. Kami sedang mengembangkan takjil kurban. Jadi saya melihat waktu COVID, itu jumlah pekurban, jumlah sohibul kurban di Indonesia itu saat COVID loh ya, itu masih 5 juta orang yang berkorban. Kalau 1 ekor domba atau 1 ekor binatang kurban kolektif lembu, anggap saja rata 3 juta, berarti tiap tahun ada dana 15 triliun. 3 juta kali 5 juta pekurban. Kok kita ini tidak bisa mandiri protein, tidak bisa mandiri daging, peternakan. Tiap tahun disuntik dana 15 triliun. Ini goblok kita ini. Belum lagi akikoh. Berapa jumlah angka kelahiran muslim yang diakikoi? Ini sebuah institusi keuangan yang sangat besar untuk membangun kesejahteraan umat. 15 triliun 1 tahun. Maka 4 tahun yang lalu saya mulai uji coba. Silakan cukup bayar kurban sekali di depan.
Ya, saya hitung 5.500.000, Anda 10 tahun akan kami kirim kurban dengan standar domba minimal 31 kilogram berat itu. Berarti setahun cuma membayar berapa? 550.000. Nah, 5.500.000 itu saya belikan satu bakalan pejantan yang akan disembelih tahun ini. Jadi kalau lepas disapih menyusui itu 4 bulan, itu dipelihara ya 7 bulan, biaya pakan kira-kira maksimal lah Rp400 per hari. Saya hitung. Ya. Kemudian kita belikan 2 betina bakalan indukan. Domba itu setiap 2 tahun beranak 3 kali. Ya. Jadi anak domba itu tiap 2 tahun beranak 3 kali. Biasanya anak pertama itu 1, tapi kalau sudah beranak kedua itu bisa 2, bisa 3 ekor. Ya. Saya jalankan, alhamdulillah, saya berjalan 4 tahun. Masya Allah itu. Kalau dihitung sederhana sekali ya. Ini kita masih menggunakan, artinya anak kandang itu kita bayar lebih baik. Ya. Itu aja kita masih bisa untung per ekor per hari itu 13.000. Artinya kita bersih ya, artinya tidak ngurusi ya, itu artinya kita memperkerjakan orang, pakan beli gitu ya. Apalagi kalau kita mau lebih aktif dalam memproduksi pakan yang murah. Banyak, lebih besar keuntungannya dari itu. Ya. Nah, kita bisa bayangkan penghematan. Biasanya mengeluarkan 3 juta, ini cuma 5.500.000. Kemudian kita bisa mengembangkan ternak. Ya. Nanti kalau sudah berkembang, itu kita bisa memberdayakan masyarakat di desa-desa yang potensi untuk ternak. Sekarang kita baru kerja dengan beberapa pesantren di Nganjuk, di Magelang, ya. Kita karena banyak yang ikut program ini. Ya. Kemudian tahun ini Ramadan, nanti insya Allah mulai tanggal 1 Ramadan, kita akan membuka gerai makanan, bahan makan bergizi bersubsidi. Jadi daging kambing, daging sapi, ikan, ini makanya saya pelihara kolam ini. Ya, nanti dijual misalnya biar orang miskin itu bisa makan ikan, bisa makan daging sapi, bisa makan daging kambing dengan harga bersubsidi. Kiosnya nanti kita buka di Jogokarian 68 sudah jadi itu. Nanti kita persiapkan, kita buka mulai 1 Ramadan itu. Ya, nanti dengan sistem voucher warga-warga miskin itu biar selama Ramadan bisa lauk daging, lauk ikan, lauk ini dengan bersubsidi. Ya. Nah, nanti kalau ternak yang kita kembangkan dari takjil kurban ini berkembang gitu, nanti ini kita baru kambing, kita baru mau tahun depan saya mau nyoba sapi, bagaimana kalkulasinya kalau sapi. Ya. Karena menurut saya itu kita ini ngajinya nggak pernah naik. Cuma Al-Fatihah saja. Di mana Al-Fatihah maka miskin. Ya. Negara-negara kaya, negara maju semuanya, basicnya adalah ternak sapi. Al-Baqarah. Allah itu sudah gitu. Jadi kalau kita itu nggak ke Al-Baqarah, tidak akan bisa menjadi negara maju. Ya, karena dengan Al-Baqarah kita bisa mencapai Ali Imran, di mana akan lahir keluarga-keluarga tangguh yang hebat. Nanti kalau Ali Imran lahirlah An-Nisa, perempuan-perempuan yang hebat. Ya. Maka hidangannya akan berkualitas Al-Maidah. Ya.
maka ternaknya akan berkembang, tidak hanya sapi, al-an'am, ya gitu. Maka kita akan jadi umat yang tinggi, al-araf, dan kita akan selalu menang perang, al-anfal. Nah itu, jadi ngaji judul ayat ini sudah luar biasa. Tapi kita nggak pernah sampai al-baqarah. Kita dibodohin suruh swasembada beras. Maka milih presiden, wakil presiden, plonga-plonga wajar. Itu produk dari karbohidrat, bukan protein, gitu loh. Maka tidak ada satupun nama surat yang menggunakan karbo. Tidak ada arus, surat tentang beras, tidak ada. Asyair tentang gandum tidak ada. Tapi al-an'am, al-baqarah, al-adiyat, an-nahl, itu semua yang protein. Jadi ngaji kita ini judulnya saja tidak pernah dipelajari. Coba lihatlah judul-judul surat dalam Quran itu. Semuanya. Tidak satu pun surat itu bicara tentang karbohidrat. Maka kalau presidennya plonga-plongo, wakilnya lebih gitu ya. Ya wajar karena kita ini karbo produknya. Ya. Nah, maka kita harus bergerak ke al-baqarah. Nah, ini peternakan dan kita oleh Allah sudah diberi syariat namanya korban dan akikoh. Nah, ke laboratorium yang saya kerjakan di atas itu alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mengikuti, bahkan di Kediri itu mereka berani lebih progresif, tidak hanya korban ya, orang yang nitip ya dilayani karena kalkulasinya hebat sekali. Sekarang diikuti juga di Banjarnegara, di Jakarta, di Sukabumi. Ini kita adakan pelatihan. Jadi saya kira dulu sebetulnya saya tawarkan kita kalau mau mengelola khusus korban saja bisa ada bank korban. Bank korban ini kalau bisa bergerak secara nasional, misalnya 1% saja. 1% pekorban itu menitip dananya ke bank korban, itu sudah 1,5 triliun. Itu uang segar, itu bisa menggerakkan peternakan itu. Setiap tahun 1,5 T, karena 15 triliun uang yang digunakan untuk korban tiap tahun oleh umat Islam ini. Jadi institusi korban itu sendiri sudah bisa melahirkan perbankan khusus. Yang nanti bank ini mengelola dana orang yang korban tadi dari awal untuk apa? Menghidupkan peternakan di desa-desa, di mana-mana. Ekonomi rakyat akan bergerak. Yang dibutuhkan adalah praktek, ya laboratorium. Makanya saya buat laboratoriumnya ya kalau dari sini naik mobil kira-kira 10 menit lah. Ya. Jadi ternyata itu, dan sekarang sudah banyak yang ikut, yang pesat berkembang. Baru 4 tahun saya coba. Ya. Jadi mungkin BDS bisa juga merintis satu program ini menjadi satu divisi produk ya. Ya, produk tadi dana korban itu dikelola, dikembangkan dengan baik ya. Nah, jadi nanti kalau antum pensiun punya kambing itu ya, sederhana aja. Kalau 1 hari 1 kambing itu bersih ya, kira-kira 13.000. Jadi kalau kita punya 100 kambing, kan sudah 1,3. Jadi tinggal ngisi pengajian kemana-mana itu uangnya sudah ada. Ya, kita tinggal dakwah aja. Uang sakunya dari kambing itu. 100 ekor aja kita sudah. Per hari sudah 1,3. Ya. Jadi kalau persiapan pensiun ya, Pak, ya cari lahan, ya, kemudian mulai investasi dari cempe ya, anak-anak kambing itu coba, ya, syukur berkembang nanti tadi. Saya menggambarkan nanti kalau sudah bisa ini kita buat kiosnya, kios daging. Ya, mungkin kalau nanti tahun depan ini kita mulai sapi, kalau sapi nanti kita bisa membuka depo daging di masjid-masjid gitu ya.
Jadi umat mendapat daging halal segar langsung dari peternakan kita, gitu. Ya, jadi memang diperlukan sebuah laboratorium. Ya, nah itulah yang kami lakukan. Jadi bagaimana ternyata syariat itu sumber kesejahteraan rakyat. Ya, nah itu ya kita bisa kembangkan. Jadi Ramadan menjadi momentum kita, ya. Apalagi antum semuanya bekerja di keuangan syariah, saya pikir tanggung jawab mensejahterakan rakyat melalui program-program masjid itu menjadi tanggung jawab kita yang berada di sektor ini. Insya Allah akhir bulan ini kami akan adakan pelatihan ternak domba. Nanti silakan kalau yang berminat bisa ikut, ya. Nanti bisa ikut, ya. Ya. Jadi supaya maksud saya apa? Kami sudah pernah mengadakan juga pesertanya dari seluruh Jogja, Jawa Tengah. Ini pesantren-pesantren yang kalau mereka sudah pelatihan nanti kita titipi domba dari proyek takjil kurban ini, ya. Itu, ya. Nah, jadi supaya nanti bisa program ini berkembang di mana-mana. Ya. Paling tidak kita bisa membantu memberi penghasilan kepada masyarakat kita yang ada di pedesaan itu, ya. Dan bagi pekorban sendiri dia lebih murah, ya. Jadi sudah yang korban murah, yang lain dapat diberdayakan. Jadi syariat Islam itu luar biasa. Syariat Islam ini memang sumber kesejahteraan yang harus kita buktikan dengan kerja-kerja yang praktis, ya. Nah, monggo nanti yang bisa dikerjasamakan misalnya, ya, panjenengan punya nasabah tani nanti bisa diikutkan pelatihan ternak domba, ya, gitu. Nah, insya Allah nanti sebelum Ramadan kita akan ada kelas, ya. Karena kemarin sama Pak Sukamta kita, ya, dia pengen apa di dana resesnya itu untuk pemberdayaan, ya udah nanti kerjasama aja kita adakan pelatihan domba, ya. Nah, gitu. Jadi monggo, saya kira itu saja ya diskusi kita malam ini. Tapi kalau bisa kita kembangkan dengan dialog, monggo, ya. Karena kebetulan saya subuh besok ada ceramah di Mojokerto, Jawa Timur, terus ada acara juga di Jawa Timur sampai tanggal 16 sore. Ini dari sini langsung berangkat nanti. Tapi masih ada waktu, silahkan kalau kita mau dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Jazili terkait materinya. Ketika dialog Pak Edi katanya, kayaknya mau bertanya-tanya ini Pak Edi. Pak Edi mau bertanya-tanya tadi. Karbo apa protein tadi? Moga Pak Edi. Ya, tadi di awal saya sampaikan kita ingin yaitu aktif di masjid, untuk dari inspirasi di kalian. Tapi tentu tidak semuanya punya kemampuan, punya motivasi, kita bisa menggerakkan di masjid. Tidak semuanya bisa berceramah. Tidak semuanya bisa berceramah. Tidak semuanya bisa punya atau punya keluarga kaya dan sebagainya. Nah, ini Bapak. Yang harus kita lakukan seperti apa? Ya. Kita justru bisa berceramah, bisa punya uang, ya kita mulai dari kita beraktivitas di masjid itu. Ya. Jadi saya ini kebetulan lahir sebagai anak yatim. Ya. Jadi saya itu sekolah itu
sejak SMA itu sudah harus membayar sendiri bekerja, ya. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan masjid, karena dari kecil saya dibesarkan di masjid, tidur di masjid gitu ya. Jadi kalau pagi saya sekolah, siang saya kerja, nanti maghrib, isya saya ngajar ngaji anak-anak di masjid. Ya. Kemudian kalau di masjid nggak ada yang ceramah, ada ustadznya nggak datang, ibu ya udah. Saya sejak SMA sudah khutbah, sudah ceramah. Ya. Nah justru dengan itu kita kemudian membutuhkan bahan, sehingga kita banyak membaca. Akhirnya ya kita dikenal, ya, karena orang banyak yang nggak suka baca ya, kalau kita suka baca gitu beda ya. Jadi orang senengnya kan diceritakan gitu, tidak suka baca sendiri, ya itu. Sehingga saya SMA kelas 2 itu sudah khotbah di Suhada, sudah khotbah di gelanggang mahasiswa, UGM, sudah di mana-mana, ya. Sudah mulai juga aktif di berbagai organisasi dakwah, gitu, ya. Nah, dari situ kita banyak pergaulan, kemudian juga banyak koneksi. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikir mau memulai itu sudah harus jadi ya. Jadi justru kita itu ya bisa ceramah ya karena kita memulai dengan beraktivitas, ya. Bisnis juga keterpaksaan. Keterpaksaan itu artinya dakwah itu ternyata butuh banyak uang gitu kan. Jadi akhirnya ya kita bisa berpikir bagaimana cari uang, ya. Jadi keadaan itu akan menempa kita. Jadi jangan nunggu, wah saya kan tidak bisa ceramah, saya tidak bisa. Enggak, kita akan bisa ceramah kalau kita mulai. Yang kedua, kekuatan materi ceramah itu bukan pada kepandaian kita beretorika, tapi sebenarnya pada apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita itu menyampaikan materi dengan apa yang kita lakukan, itu pasti akan menarik orang. Tapi kalau kita, meskipun banyak bahan retorika kita bagus, itu tidak akan menggerakkan orang, karena ya tidak berbasic dari pengamalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara itu menggerakkan ruh orang. Ya, yang menguasai ruh itu Allah. Oleh karena itu ada ayat yang disebut sebagai ayat da'iyah, yaitu surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awin qusminhu qalila aw zid warattilil qur'ana tartila. Jadi kalau kita pengen apa yang kita sampaikan itu bisa menyentuh rohani manusia, kita harus minta rekomendasi pada penguasa ruh. Apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Jadi kalau kita jadi penceramah, jadi mubalik nggak pernah tahajud itu, ya nggak akan kenceng apa sentuhannya kepada nurani masyarakat. Menggerakkan orang itu susah karena yang digerakkan itu ruh. Kita bagaimana meminta rekomendasi pemegang ruh? Yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruhum min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, caranya apa? Ya, itu wa minal laili fatahajjat bihi. Oleh karena itu, dai-dai itu kalau mau kuat pengaruhnya, itu ya dibekali oleh Allah itu. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Ya harus sholat malam. Ya kalau kita ini nggak sholat malam, ceramah kita itu tidak akan punya dampak, tidak akan punya pengaruh. Ya. Tapi kalau kita sholat malam, insya Allah itu menjadi kaulan sakilan. Perkataannya itu menjadi perkataan yang memiliki bobot. Ya. Nah, ini berat. Berat
dilakukan, tapi harus kalau kita sudah terpanggil di dalam dakwah. Jadi sekali lagi bukan soal pengalaman berceramah, materi ceramah, bukan itu. Tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah bagaimana kita ya mengambil rekomendasi dari Allah, ya. Setidaknya malam hari di saat orang tidur ya kita menyempatkan diri meminta izin untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, insya Allah itu nanti apa yang kita sampaikan, ya, meskipun sederhana, itu akan diikuti orang. Ya, maka banyak penceramah itu seperti burung perkutut. Ya. Kong, ya, ceramahnya bagus, enak didengar, tapi nggak menggerakkan, tidak ada bekasnya. Ya, jadi berkali-kali orang ceramah di situ, tapi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah. Ya, ceramahnya itu tidak menggerakkan, tidak merubah masyarakat, tidak ada apa-apa yang ya di situ banyak mubalik yang hebat. Kalau ceramah itu menyenangkan orang senang, tapi dia tidak bisa merubah apa-apa di lingkungannya itu. Ya, karena bobot kalimatnya bukan kaulan sadi dan kaulan sakilan, karena tadi, ya. Jadi dakwah itu adalah menggerakkan. Siapa yang digerakkan? Ya manusia. Manusia itu punya ruh, yang menguasai ruh itu Allah. Jadi ya, kalau kita mau merubah, menggerakkan masyarakat, ya harus minta izin kepada pemegang ruh itu. Dan Allah sudah memberikan panduannya. Ya. Siapa yang ingin merubah masyarakat, menggerakkan manusia itu ya harus qumil laila illa qalila itu. Ya. Jadi ya, jadi banyak itu mubalik penceramah yang terkenal, ceramahnya bagus, tetapi tidak meninggalkan sesuatu, tidak, ceramahnya tidak menggerakkan, tidak merubah, tidak meninggalkan bekas-bekas gitu ya. Nah, jadi hanya dari mulut ke telinga gitu, tidak menggetarkan hati dan menggerakkan raga untuk berubah. Nah, jadi di sini diperlukan tadi dai-dai yang merekomendasikan dirinya itu kepada penguasa ruh, ya, yaitu dengan membiasakan qiyamul lail. Insya Allah itu. Ya. Jadi jangan bekalnya itu bahan ceramah. Bekal utamanya itu kalau mau dakwah itu apa? Salat malam. Gitu. Ya. Nah, betul itu Nabi, makanya ayat yang turun itu setelah Iqra apa? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudatsir. Itu. Jadi bukan cari bahan ceramah. Nanti kalau kita udah sholat malam itu apa saja bisa menggerakkan orang. Ya. Luar biasa sekali. Begitu Pak Edi. Ini nanti ada PJ tahajud nih kayaknya nanti. Ustaz Pak Yai Toro, semoga menggerakkan semuanya. Akhlak. Halo salam untuk teman-teman yang berhadir. Ya, selanjutnya yang ingin berdiskusi bertanya kepada Ustaz, kepada Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, terima kasih Ustaz Jazir. Sangat menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jazir mengenai cara melakukan masjid dan jamaah supaya jamaah itu betah dan menghidupkan masjid. Nah, kebetulan kami teman-teman di Bank Syariah BDS ini semuanya itu pengurus masjid. Nah,
Bahkan ada yang jadi ketua takmir masjid seperti Mas Roro, Mas Haji, dan menjadi takmir masjid juga. Nah, yang ingin kita tanyakan itu bagaimana caranya kita di sini yang notabene semuanya ini masih pemuda ya. Pemuda itu kita bisa ikut berperan memakmurkan masjid, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita dan rasa menghargai kita kepada kasepuhan itu. Yang saya menurut saya biasanya kasepuhan itu kalau sudah yang dulunya seperti ini ya udah terus padahal kita dari teman-teman yang pemuda masih muda ini ada suatu terobosan dari Masjid Jogokarian seperti ini kita kasih masukan tapi sulit seperti ini Pak. Nah itu monggo minta solusinya seperti apa? Matur nuwun. Baik. Jadi mengurus masjid itu tidak harus jadi pengurus. Itu yang pertama. Jadi dulu saya ketua remaja masjid. Satu saat saya mengajukan ke takmir, kita mau mengadakan pengajian song-song Ramadan. Apa kata takmirnya? Ramadan itu rasa disong-song itu kok. Kami ngarep ngentekke duit itu gampang katanya gitu ya. Maka saya kemudian mohon maaf Pak, saya tidak minta anggaran. Diizinkan enggak? Ya sudah, kalau bisa cari uang sendiri, monggo katanya gitu. Nah, waktu itu tahun 78. Saya pinjam uang kepada namanya Haji Soekarno. Itu kebetulan orang itu pengusaha yang ngontrak di rumah saya. Sebagian rumah saya dikontrak. Saya pinjam 438.000. Saya gunakan untuk membayar rekening listrik warga Jogokarian. Tak bayarin semua rekeningnya. Terus saya mengajak, ya, satu Pak Furngoni sekarang pengusaha bakmi itu, yang kedua Kang Kembar yang sekarang jual gorengan. Saya keliling ke rumah-rumah, Pak, listrik panjenengan sudah kami bayar ini kwitansinya. Jadi tiap bulan remaja Masjid Jogokarian akan membayarkan listrik panjenengan. Nah kalau mau menambah nanti untuk kegiatan masjid, alhamdulillah, karena kita bayarin dulu kan. Lain kalau kita menyampaikan nanti akan kita bayar, malah orang belum tentu percaya, ini sudah kita bayar dulu. Ya. Alhamdulillah banyak yang memberikan tambahan. Saya kembalikan ke Pak Karno 438 tahun, bulan berikutnya begitu juga. Nah, tambahannya kita gunakan untuk kegiatan masjid. Kemudian kita berkembang membayarkan rekening telepon, membayarkan pajak PKB kendaraan bermotor gitu. Nah, akhirnya remaja masjid ini kasnya lebih banyak daripada kas takmir. Ya, itu. Nah, kemudian kita mengerjakan hal-hal yang takmir tidak mampu, tapi saya nggak bicara, Pak harus begini, nggak, saya nggak usul, saya berikan solusi. Satu contoh waktu itu pengajian malam Senin, tiap malam Senin yang datang sedikit. Kenapa? Saya lihat satu, cuma minum teh saja, nggak ada snacknya. Ya kemudian juga penceramahnya itu saja, karena pengurus takmir ini nggak mau repot cari ustadz, ngasih uang hadir, jemput gitu. Maka saya sampaikan, Pak, malam Senin besok boleh nggak saya menyediakan konsumsi? Kan udah ditolak. Nah akhirnya karena ada konsumsi, ya yang datang banyak. Ya, gitu. Ya, saya carikan pembicara. Ya, jadi gitu, saya nggak jadi pengurus takmir, saya menjadi ketua remaja masjid, tapi saya melihat celah-celah yang orang tua itu sudah lelah. Jadi kalau kita itu misalnya pengen merubah masjid dengan usulan, tidak akan jalan, karena orang tua itu sudah letih dia itu. Ngurus dirinya aja letih. Jadi kalau kita usul, Pak, begini masjid itu, oh pasti ndak semua.
Oh, aku yang ngurus masjid wis kayak biyen wis kesel gitu. Kowe meng bari usul. Nah, itu pasti begitu responnya. Ya. Makanya jangan usul, lakukan sesuatu yang mereka nggak bisa, kita bisa lakukan. Ya. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga sampai akhirnya ketika ketua umum meninggal, ya, ya orang cari siapa ini? Mas Jazir Baik. Jadi saya waktu itu umur 30 tahun jadi ketua takmir itu. Ya. Ya karena saya sudah ngurusin masjid meskipun saya bukan jadi pengurus. Nah waktu saya ditunjuk saya nggak mau. Kalau hanya ditunjuk saya nggak mau Pak. Bagaimana? Adakan pemilu, memilih takmir. Asal bisa melakukan aja monggo. Nah itu terus saya rintis namanya pemilu takmir masjid. Ya kita buat data, ada Pantarlih, ada KPT ya. Nah, pemilihan ya. Toh juga masyarakat lihat siapa yang selama ini bekerja ya. Ada 5 calon, ya saya terpilih dengan 99% suara. Gitu. Apa gunanya pemilihan? Saya melihat kalau saya ini hanya ditunjuk oleh pengurus yang sepuh, sulit saya mengadakan perubahan karena saya tidak punya otoritas. Karena saya tidak ditunjuk oleh mereka. Karena kalau saya dipilih oleh masyarakat, saya ini tidak ditunjuk oleh mereka, saya bisa mengatasnamakan rakyat gitu. Ya, karena problem masjid itu 3 aja, otoritas. Kadang-kadang di masjid itu nggak jelas yang punya otoritas. Ya, ini begini, yang ini nggak setuju, ini begini. Nah, tapi makanya saya ambil otoritas saya dengan cara pemilu. Jadi saya pegang otoritas mewakili masyarakat. Nah, maka saya bisa melakukan perubahan-perubahan. Tidak mungkin pengurus yang lain akan keberatan. Wong saya ini dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh mereka. Itu. Nah, yang kedua trust, kepercayaan. Yang saya lakukan adalah bagaimana infak itu segera diwujudkan. Jadi laporannya itu berupa hasil dari infak itu, bukan angka infaknya dapat sekian, tidak. Jadi bulan depan apa yang belum ada jadi ada, gitu loh ya, perbaikan. Jadi itu kepercayaan masyarakat nanti akan ada, ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi pengurus itu yang ngurusin masjid tidak harus jadi pengurus. Yang kedua tidak usah banyak usul, ya, tapi kita melakukan kerja-kerja yang mungkin orang belum dipikirkan, ya. Itu. Dulu ketika kamar mandi masjid itu tidak ada yang bersihin, saya tempel nama saya, terus saya ajak teman. Nah, saya bersihkan itu. Ya. Jadi satu kamar mandi menjadi tanggung jawab saya, kamar mandi yang lain jadi tanggung jawab yang lain gitu. Nah, akhirnya orang sadar bahwa siapa sih kalau kita ke masjid itu yang bersihkan kamar mandi, tempat wudhu, gitu. Kalau sekarang kita sudah punya duit ya, sudah tenaga kebersihan masjid sekarang ini yang bagian kebersihan aja sudah 13 orang. Kalau dulu ya kita bersihkan sendiri. Saya buka masjid 24 jam. Waktu itu kan kalau orang bilang, oh buka 24 jam terus sopo sing arep jogo, gitu ya, kan gitu. Maka yang pertama saya menggaji 3 orang. Tapi sekali lagi bukan uang masjid ya. Kalau uang masjid itu pasti ribut itu. Jadi saya gaji 3 orang untuk 3 shift jaga di masjid. Nah nanti saya ajak kalau malam bapak-bapak muda itu untuk ronda masjid ya. Jadi ada yang ronda. Nah, ketika masjid itu dibuka 24 jam, terang, ada yang jaga, ada yang melayani, maka masjid yang semula masjid kampung menjadi masjid transit. Kadang-kadang orang cuma mau numpang istirahat sebentar, mau numpang ke belakang, numpang mandi itu, masjid-masjid dah gelap dan dikunci.
Nah, Masjid Jogokarian terang, terbuka gitu ya. Banyak orang duduk yang ronda di situ melayani. Nah, akhirnya dikenal, meskipun masjidnya di tengah kampung dulu, Jalan Jogokarian itu dulu sepi, ya. Tapi menjadi ramai orang transit karena tahu, oh kalau lewat Jogokarian itu masjidnya buka, terang, banyak orang, merasa aman lewat jalan di situ. Ya. Dilayani dengan baik gitu. Ada orang nonton motor tanya, ada apa Pak? Kehabisan bensin, sudah Bapak duduk sini aja, nanti teman yang piket ronda di situ carikan bensin. Nah, jadi dikenal masjid itu ya, dengan pelayanan. Ya. Nah, itu kita lakukan. Ya. Nah, alhamdulillah, kemudian masjid kita ini dikenal ya. Jadi itu sekali lagi jangan banyak menyampaikan ide, tapi lakukan kerja-kerja yang bisa dilakukan di masjid yang orang-orang sepuh, orang tua pengurus itu belum tentu bisa melakukannya. Ya, itu. Oh kita melihat. Jadi kalau kita usul Pak, kok adakan buka puasa, pada akhirnya golek duit gampang. Kenapa? Pensiunan itu ngurus duitnya dewe susah gitu. Diusulkan untuk cari uang, mesti pusing dia. Benar. Ya. Jadi kita yang memikirkannya itu dan kita sampaikan. Kita tidak perlu harus mengganti beliau-beliau itu. Ada khotib yang tidak disukai. Wah, kalau khotbah itu udah protes. Tapi dia orang lama di masjid itu. Nah, kalau saya menyingkirkan, wah, tidak mudah. Maka kemudian saya ajak ke daerah Gunung Kidul di Panggang. Di Panggang, Gunung Kidul itu masjid-masjid kan khotibnya Raono gitu. Jadi beliau kita antar ke situ pakai mobil khotbah. Lo seneng di situ, orang desa situ rata ono sing khotbah, seneng dia merasa dihargai. Ya. Jadi akhirnya wes aku tak khotbah ning desa-desa wae. Ya, sing penting ono sing ngeterke kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita memfasilitasi ya. Nah, jadwal dia yang di masjid diberikan orang lain. Ya. Jadi istilahnya itu ada mobilitas vertikal ya. Gitu. Tapi kalau dipotong dia akan aku ora lah khotbah ngomong. Kowe rung lahir ki aku wis nang masjid ini. Aku wis khotbah nanti begitu. Ya. Padahal khotbahnya bayi gitu ya. Jadi kalau wah, yang mendengarkan itu sudah komplain gitu, tapi dia selalu minta jadwal. Nah, maka ketika kita berikan di tempat lain ya di tempat lain itu daripada tidak ada yang khotbah kan senang gitu. Nah, jadi kita menghindari istilahnya jangan ada orang yang merasa terbuang gitu ya. Gitu. Ya. Jadi saya jadi ketua umum saja masih banyak yang sepuh. Kalau ada sambutan, saya nggak mau nyambut, saya serahkan yang sepuh untuk nyambut. Saya datang tapi saya tidak nyambut. Saya nggak mau mendominasi mimbar. Mau saya mimbarnya banyak tuh. Nah, bapak-bapak itu mimbarnya cuma di masjid situ. Kalau kita ambil alih kan kehilangan kan, gitu. Jadi ya biar aja beliau yang menyambut. Nah, ya aku ngomong apa? Nah, gitu dia begini Pak ya, gitu. Jadi tidak harus kita itu mengambil mimbarnya gitu. Ya. Makanya saya kalau di masjid itu jarang saya mau menerima tamu. Ya, saya ada di masjid saya nggak mau menerima tamu. Tamu-tamu yang terima Mas Fikri, Pak Weli, apa? Supaya mereka semuanya bisa berperan. Kalau saya menerima, semua orang akan mencari saya, teman-teman, tidak ada peran nanti. Ya, paling nanti selesai itu lihat saya Pak foto ya itu jadi unta itu. Itu loh. Jadi itu aja. Tapi kalau saya kemudian mengambil peran itu, saya menerima tamu-tamu yang berkunjung, ya semua tamu maunya saya yang menemui nanti. Ya. Nah teman-teman tidak punya peran, gitu.
Jadi kita ya memberikan ruang kepada banyak orang, maka akan banyak orang yang aktif. Jadi kalau kita sendiri mendominasi, nanti tidak banyak orang yang bisa aktif. Kita akan repotan sendiri, gitu. Ya. Jadi kita merintis yang baru, makanya supaya apa, kita ini tidak menghambat mobilitas kader. Ya, makanya saya buat ini di Jogarian, saya buat yang tadi yang peternakan yang di atas selesai, saya buat ini. Nanti buat lagi, target saya mudah-mudahan kita punya sampai Jogokarian 7. Ini Jogokarian 2, ini Jogokarian 3 sampai Jogokarian 7. Supaya apa? Nanti ya ketua umum yang sudah tidak jadi, dia mengelola Jogokarian yang berikutnya. Jadi tidak berhenti, dia ada apa? Ruang yang kita sediakan untuk terus berkiprah ya, dengan spesialisasi. Jadi Jogokarian 2 spesialisasinya lansia, Jogokarian 3 peternakan, Jogokarian 4 apa gitu. Jadi itu kita kembangkan sehingga tumbuh. Nah, syukur nanti BDS bisa buka kantor di sini. Ya. Ya, bisa nanti ya. Ya, apalah program yang bisa dilakukan. Ya. Ada lagi monggo silakan. Baik, satu penanya lagi, ya, boleh tanya umum? Ada? Dari Tuan Proko? Pak Eko, silakan. Kita gabung juga. Ya, baik, terima kasih waktunya. Baik, kalau kita amati memang Jogokarian posisinya di pinggir jalan ya tadi. Terus bagaimana mengembangkan posisi yang masih terletaknya di tengah-tengah perkampungan, artinya tidak di pinggir jalan yang aksesnya itu bisa banyak orang, tapi di tengah perkampungan gitu. Nah, gitu. Ada langkah yang khusus nggak untuk mengembangkan prinsip yang seperti itu dari sisi posisinya? Ya, baik. Jadi sebenarnya urutannya begini. Ideologi, posisi, konsepsi, manajemen. Ideologi kemasjidannya dulu dibangun. Ya, selama ini kan masjid secara ideologis difahami hanya tempat sholat. Nah, kalau Masjid Jogokarian secara ideologis adalah pusat peradaban. Gitu. Jadi warga harus paham bahwa masjid kita ini pusat peradaban. Ya, itu. Nah, apa saja fungsi masjid itu? Ya, baitullah, baitul mal, baitul muamalah, baitul tarbiyah, baitul dakwah, baitul siasah, ya. Jadi harus difahamkan kepada komunitas masjid kita. Sehingga tidak kaget kalau mau ada kegiatan ini, ada ceramah politik, karena itu memang fungsi masjid seperti itu saat itu. Masjid kok ngomong politik, harus, kalau saya bilang. Kalau ada khotib nggak ngomong politik, coret aja dari khotib di Jogokarian. Saya bilang begitu. Karena masjid itu adalah baitul siasa. Kalau ada khotib nggak berani mengkritik pemerintah, jangan ceramah di Masjid Jogokarian. Itu faham masyarakat tuh tidak ada yang kemudian keberatan, Pak, Mbok jangan itu. Ya. Bahkan kita sampaikan kegiatan-kegiatan besar, satu aja syaratnya kalau di Jogokarian, tidak boleh minta izin. Bodoh kalau minta izin. Nabi itu kalau dulu mau dakwah minta izin Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak bisa jalan. Nggak mungkin, tidak masuk akal dakwah kok minta izin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Negara kita ini sudah merdeka, pasal 28 ayat 1 menetapkan bahwa ya setiap warga negara berhak menyampaikan pikiran dan pendapatnya di depan umum. Tidak boleh ada undang-undang di bawahnya membatasi, tidak boleh. Undang-undang itu harus membuat lancarnya penyampaian pikiran dan pendapat di muka umum itu. Tidak boleh mengurangi hak-haknya. Tidak boleh undang-undang organik, artinya undang-undang di bawahnya kok membatasi esensinya. Itu tidak bisa. Maka ketika misalnya contoh saat Abdul Somad ya waktu itu minta izin di Masjid Gede Kauman, akhirnya izinnya dicabut, nggak jalan, bilang mana Joko Karyan, tapi syaratnya satu, nggak usah pakai izin. Nah kalau kita minta izin nggak dikasih kan susah. Ya. Makanya saya hanya telepon Kapolda aja, Jenderal maaf ya, ngurus izin itu kan susah, jadi saya minta maaf tidak ngurus izin. Ketawa aja Kapolda, jalan. Ya. Ustadz Somad lagi mau ada di mana? Bantul itu apa? Gor Sultan Agung. Oh, sudah ada bupati, izinnya dicabut nggak jadi. Akhirnya ke Joko Karyan juga tanpa izin. Kalau pakai izin nanti bisa nggak jadi, nggak dikasih. Karena bodoh minta izin itu. Dakwah mau minta izin. Bid'ah. Mana ada Nabi minta izin? Mana? Dan negara kita itu sudah merdeka kan gitu ya. Nah, jadi yang pertama ideologi dulu. Jadi masyarakat kita harus mendukung. Jadi aktivitas Masjid Joko Karyan itu bisa jalan karena masyarakatnya paham fungsi masjid itu begitu gitu loh. Kalau enggak, wah kita sudah susah. Ya. Satu contoh aja ketika COVID masjid yang lain tutup, kita buat maklumat Joko Karyan tidak akan tutup, tetap buka 24 jam. Ya. Kita didukung oleh masyarakat, sudah difahami gitu ya. Kalau enggak nanti diprotes, dikomplain oleh warga sendiri, kita nggak bisa jalan. Jadi pemahaman masyarakat secara ideologis tentang kemasjidan itu lebih dahulu. Baru yang kedua posisi masjid itu apa? Apakah masjid kampung, apakah masjid perumahan, apakah masjid sekolahan, apakah masjid kampus, masjid perkantoran, masjid transit, masjid destinasi wisata, nah, itu kan beda-beda posisinya. Ya. Maka kalau kita itu masjid di kampung, maka bagaimana suasana kampung itu menjadi sangat spesifik, ya, melekat dengan masjid sehingga orang itu pengen datang ke masjid itu karena warganya sangat mendukung keberadaan masjid. Jadi orang senang kalau ada orang dari luar datang ke situ, monggo Pak, ini motornya parkir sini saja. Itu kampung itu akan jadi kampung yang dicari orang, keramah tamahannya itu meskipun ada di tengah kampung, masjidnya itu kalau masyarakatnya mendukung keberadaannya itu justru akan menjadi unik, sesuatu yang unik gitu ya. Orang seluruh kampung itu nanti keran-keran kamar mandi warga itu sudah disiapkan ya, kamar mandi pinggir. Jadi kalau ada orang dari luar mau ikut ngaji di situ, numpang toiletnya itu gang-gang yang dilewati itu sudah menyediakan keran, menyediakan toilet, mungkin menyediakan tempat parkir. Jadi yang harus dibangun lingkungannya dulu. Jadi bukan soal tempat, tapi soal konsep. Itu. Joko Karyan kalau Jumat sudah banyak rumah-rumah yang membuka pagarnya dan menyediakan keran dan toilet. Apalagi kalau ada tablik akbar itu, warga sudah menyediakan toiletnya. Karena toilet masjid kan terbatas, jadi warga mempersilahkan orang yang datang numpang ke toiletnya. Jadi itu memang harus didukung oleh lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan kita kondisikan dengan pemahaman tentang fungsi masjid tadi, ya, sehingga semuanya akan mendukung. Ya. Jadi itu yang pertama ideologi,
Yang kedua posisi kita di mana, maka konsepsinya seperti apa. Oh ini masjid kampung, bagaimana kita menggambarkan kampung Islami yang berbasis masjid, semua ramah dengan pendatang, ya. Jadi orang akan senang menikmati. Ya, satu contoh aja sekarang ini kalau Ramadan gini, banyak sekali orang cari kontrakan di Jogokarian tuh sebulan. Pengen tinggal di Jogokarian di selama Ramadan tuh. Banyak rumah-rumah warga disewa. Ya. Nah, jadi warga sudah menerima keberadaan itu. Coba Anda bisa bayangkan sebulan, tidak hanya warga, termasuk istri saya itu. Ya, kalau pulang dari kampus, parkirnya mobil di Jalan Parangtritis, jalan kaki ke rumah. Karena kan macet, tidak bisa. Coba kalau masyarakat tidak mendukung, pasti protes itu. Tidak bisa pulang bawa mobil ke rumahnya. Nanti baru setelah taraweh baru bisa bawa pulang mobil. Ya. Bahkan ada dokter praktek. Nah, selama Ramadan tidak bisa praktek. Pasiennya mau datang, udah jalannya penuh orang jualan. Ya, termasuk warga non-muslim itu. Nah, kalau ideologinya belum terbangun, masyarakatnya terbangun, itu problemnya banyak. Jadi yang pertama itu pemahaman tentang masjid itu sendiri kalau kita mau kembangkan, ya harus terus-menerus disampaikan pada masyarakat. Fungsi masjid itu ya seperti ini. Ya. Bahkan menarik ya, orang mau demo Jogja ini, mak-mak pada datang, Pak, ini mau demo, tapi pesertanya masih sedikit. Tuh, kenapa lah? Yang ikut harus bayar 300.000 untuk ongkos bis. Nah, oke, banyak yang mau ikut. Sebenarnya banyak, Pak. Oke, Masjid Jogokarian yang menyediakan bisnya. Akhirnya 3 bis yang berangkat. Ya, 3 bis. Tidak hanya itu. Ketika ngumpul mau berangkat, jamaah kita itu ada yang nyangoni demonstran. Gitu loh. Jadi sudah paham ini perjuangan. Nah, sampai akhirnya masjid yang lain tanya, Pak, boleh Pak zakat atau infak masjid itu untuk membiayai demo? Bukan boleh, harus. Karena itu jihad fisabilillah. Asnafnya jelas. Ya, kalau masjid-masjid itu paham, satu masjid ngirim demonstran 1 bis, insya Allah itu Jakarta penuh. Tapi pengurus masjid bodoh-bodoh saya bilang. Membiayai demo nggak berani, karena ideologinya masih sekedar tempat sholat. Kalau Masjid Jogokarian biasa. Dulu waktu pemilihan Jakarta Ahok lawan Anies, kami menyediakan tiket PP itu. Ya, siapa yang warga Jakarta yang tinggal di Jogja yang ingin memilih pemimpin Muslim, silakan ambil tiket kereta api eksekutif PP dari Jogokarian. Ya. Ya. Jadi itu. Jadi yang pertama itu persoalannya itu bukan posisinya di mana, tapi ideologi masjidnya itu dulu seperti apa. Itu loh. Ya, sehingga menariknya juga begitu. Maka ketika kita menyediakan waktu itu tiket untuk yang nyoblos Anies ke Jakarta itu, yang ngambil itu cuma 19 orang. Tapi yang nyumbang 150 tiket. Itu loh. Jadi karena pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan oleh umat itu sering masjid nggak berani. Padahal zaman Nabi ya seperti itu fungsinya masjid. Ya. Kapolda datang. Saya bilang, jangan kirim intel ke sini loh. Ini Jogokarian itu sudah ikut kemerdekaan 17 Agustus 45. Rakyat di negara merdeka mengawasi kekuasaan. Bukan penguasa mengawasi rakyat, itu negara jajahan. Kapolda datang pakai baju takwa, mau buka kampung Ramadan. Anda itu saya undang sebagai Kapolda, ganti seragam. Ganti, oh, seumur hidup saya baru disuruh ganti di sini. Ya, gitu. Ya. Jadi kita harus memposisikan sebagai masjid. Artinya masjid itu bukan sub dari peradaban, tapi dia pusat peradaban.
Kadang-kadang, ya mohon maaf ya, kalau kita itu mensubsidi, misalnya aja Agustus, RW kita subsidi untuk penyelenggaraan peringatan 17 Agustus. Masjid mensubsidi kampung. Nah, sehingga jangan sampai masjid malah jadi subnya kampung. Jadi nanti masjid ada acara minta sambutan Pak RW. Pak RW-nya nih, kebetulan non-muslim. Ya, nanti Pak RW-nya ikut ngatur-ngatur masjid. Kan gitu. Enggak, masjid itu di atas semuanya itu. Ya, jadi kita itu menjadikan masjid sebagai pusat. Jadi bukan sub dari peradaban, tapi pusat peradaban. Nah itu secara ideologis, kalau itu difahamkan kepada masyarakat, maka semua aktivitas masjid itu nanti akan didukung dan masyarakat akan mendapatkan kemanfaatan, istilahnya barokahnya itu dirasakan betul gitu. Ya. Nah, yang sering sulit dilakukan itu kadang-kadang pengurus masjid itu tidak menggerakkan masyarakat, artinya tidak membangun kesadaran masyarakat bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban. Jadi masjid itu hanya dianggap sub saja. Ini Pak RT, ini Pak RW, masjid itu kira-kira hanya bagian kerohaniannya gitu. Jadi hanya menjadi subnya gitu ya. Kalau di Jogja enggak, sentralnya ya di masjid. Ya. Sentralnya di masjid. Pak Camat aja mau ada kegiatan pinjam aula masjid, boleh Pak. Ini ada uang hadirnya, ada enggak? Ada Pak, dari Pemkot itu 25.000 nanti potong pajak sehingga menerima 23.500. Baik, nanti masjid nambah uang hadirnya 50.000. Lebih besar dari uangnya Pemkot. Gitu. Acaranya sampai jam berapa Pak? Paling ya sampai jam 12. Ada snacknya nggak ada, itu anggarannya 9.000. Loh itu standar Pemkot gitu. Oke, nanti karena sampai zuhur masjid menyediakan makan prasmanan. Masjid itu gagah, berani gitu. Bukan malah masjid minta sumbangan ke camat. Loh, ini karena kita menempatkan masjid sebagai pusat peradaban, bukan sub dari peradaban. Ya. Maka panjenengan lihat di Jogokarian itu, ya Koramil, polisi itu setiap ada kegiatan mereka atau Saint Petrus tanpa kita minta partisipasinya. Ya. Gitu. Jadi karena kita ini di atas, dalam arti peran kita itu memberi, bukan peran meminta. Nah itu yang perlu lebih dahulu pemahaman tentang masjid kepada jamaahnya. Ini yang sering tidak dilakukan, sehingga jamaah itu persepsinya masjid itu ya tadi subkultur tadi. Jadi ya tempat sholat. Jadi sepertinya ketua takmir itu di bawah ketua RW, di bawah Pak Camat ya. Makanya unik itu. Kalau ada acara misalnya di Pemda DIY itu, kadang-kadang ya lucu protokolernya itu. Jadi ada Kapolda, ada Danlanut, ada Rektor. Ini di situ ada kursinya ketua takmir masjid, Jogokarian. Ya. Strukturnya itu ya sudah dikenal. Ya. Nah itu jadi yang penting tadi membangun pemahaman masyarakat tentang masjid sebagai pusat peradaban, bukan sekedar tempat sholat. Ini ideologinya dulu yang perlu dibangun. Baru nanti konsepsi pengembangannya bagaimana, baru kemudian manajemennya seperti apa. Maka kalau hanya manajemen saja, susah nanti. Jika masyarakat belum paham, ya tidak akan bisa tumbuh, akan banyak kendala. Ya.
Demikian. Cukup ya, teman-teman. Mohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair pada Ustaz Jazir, dan kami aturkan terima kasih kepada Ustaz. Kepada Ustaz, kita mau foto-foto tadi kan? Monggo. Mohon teman-teman setelah ini kita foto-foto. Yang belum sholat isya lanjut sholat isya, yang sudah sholat isya silakan menikmati hidangan terlebih dahulu, karena setelah sholat isya nanti ada pengumuman teknis untuk kegiatan maghrib. Begitu? Monggo kita berdiri untuk berfoto terlebih dahulu. Gorengannya juga Ini pindah mejanya.